Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 5 akan mengajak Anda untuk menyelami sebuah kasus menarik di ranah hukum administrasi negara, yaitu sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan nomor perkara 32-G/2019-PTUN-TPI. Saya, Divo Sandika Putra, dan bersama rekan-rekan saya akan mengupas tuntas putusan ini dari berbagai aspek penting. Jadi, mari kita mulai dengan mengenal para pihak yang terlibat dalam sengketa ini. Di satu sisi, sebagai penggugat, kita memiliki Bapak Jumaris AS, seorang pensiunan PNS yang beralamat di Komplek BKKBN nomor 1 di Ban Indah, Simpang, Kota Batam. Jadi beliau adalah warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi negara. Di sisi lain, sebagai tergugat adalah Wali Kota Batam yang berkedudukan di kantor Wali Kota Batam nih. Dalam persidangan, Wali Kota Batam diwakili oleh kuasa hukumnya dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Batam dan juga dari Kejaksaan Negeri Batam selaku pengacara negara. Lalu, apa yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini? Objek sengketa utamanya adalah surat keputusan Wali Kota Batam nomor 389 garing BPKAD strip AC garing 9 Romawi garing 2019 perihal penyerahan kembali rumah negara pada tanggal 30 September tahun 2019 atas nama Bapak Jumaris. Nah, surat keputusan inilah yang menjadi perihal gugatan di PTUN. Pertanyaan krusial dalam setiap sengketa PTUN adalah objek yang digugat. Pasal 1, angka 9, UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal ini mendefinisikan PTUN sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat. TUN berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Surat keputusan Wali Kota Batam ini bersifat tertulis, konkret, karena berwujud dan jelas objeknya. Individual karena ditujukan kepada Bapak Jumaris. Tentunya final karena sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lain, serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Oleh karena itu, jelas bahwa ini adalah KTUN yang menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan kronologi sengketa dan posita di dalam gugatan ini. Terima kasih, saya Divo Sandika Putra, NPM 2451153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Divo. Sekarang akan dilanjutkan oleh saya, Sirilius Adrian Steven Sihaloho dengan NPM 2451067. Kita akan melanjutkan kronologi sengketa dan posita. Sengketa ini bermula ketika penggugat Bapak Jumaris menerima surat keputusan Wali Kota Batam nomor 389 BPKAD Aset 9 2019. Pada tanggal 29 November 2019, Bapak Jumaris merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Bapak Jumaris kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Tanjung Pinang pada tanggal 23 Desember 2019. Gugatan ini terdaftar pada nomor perkara 32G 2019 PTUN TPI dan sempat diperbaiki terakhir pada tanggal 23 Januari 2020. Dalam positanya, penggugat pada pokoknya mendalilkan 3 hal utama. Yang pertama, menegaskan bahwa objek sengketa adalah surat keputusan Wali Kota Batam tentang penyerahan kembali rumah negara tersebut. Yang kedua, penggugat secara hukum mengkualifikasikan surat keputusan tersebut kepada keputusan tata usaha negara yang sah untuk digugat di PTUN dengan memenuhi semua unsur yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, penggugat juga mendalilkan bahwa gugatannya diajukan masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 90 hari sejak keputusan tersebut diterima. Hal ini penting karena tenggang waktu adalah syarat formil mutlak dalam perkara di PT UN, sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 1. Bentuk upaya administratif yang telah dilakukan para pihak sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Mengenai upaya administratif, yaitu upaya keberatan atau banding administratif yang seharusnya ditempuh sebelum ke pengadilan. Putusan ini secara eksplisit menyebutkan bahwa penggugat telah menempuh upaya tersebut. Penggugat hanya fokus pada dalil bahwa gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak ia menerima surat keputusan. Ini mengindikasikan bahwa bisa menjadi penggugat langsung mengajukan gugatan ke PT UN atau upaya administratif yang tidak relevan dengan tenggang waktu gugatan karena sifat keputusan yang sudah final. Untuk memastikan detail ini, kita membaca seluruh bagian duduk perkara dalam putusan lengkap. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang saksi dan pertanggungjawaban hukum. Sekian dari saya, Sirius Adrian. Terima kasih. Terima kasih Sirius Adrian. Saya Siti Aisyah Wijaya akan membahas 2 poin penting terkait konsekuensi hukum dalam sengketa PT UN, yaitu bentuk sanksi dan pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang kalah. Penting untuk dipahami bahwa dalam sengketa tata negara usaha, fokus utama pengadilan adalah menguji legalitas suatu keputusan tata usaha negara KTUN. Artinya, PT UN tidak menjatuhkan sanksi pidana atau perdata kepada pejabat yang menerbitkan KTUN yang digugat. Jika suatu KTUN dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan, konsekuensinya adalah KTUN tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi, dalam konteks sengketa ini tidak ada sanksi pidana atau perdata yang dijatuhkan kepada Wali Kota Batam sebagai tergugat karena menerbitkan surat keputusan tersebut. Jika penggugat menang, Wali Kota Batam hanya akan diperintahkan untuk mencabut KTUN tersebut atau menerbitkan KTUN baru. Yang sesuai dengan hukum, sanksi bagi pejabat pelanggar hukum administrasi negara seperti penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran disiplin biasanya diatur dalam peraturan kepegawaian dan diproses di luar yurisdiksi PT UN. Lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang kalah? Ini tergantung siapa yang kalah. Jika penggugat kalah, maka yang menggugat kalah akan dibebankan untuk membayar biaya perkara. Selain itu, objek sengketa KTUN akan terlaku dan memiliki kekuatan hukum. Artinya keputusan Wali Kota Batam tetap menyerahkan kembali rumah negara akan tetap sah. Jika tergugat kalah atau Wali Kota Batam, tergugat akan memiliki beberapa kewajiban. Pertama, ia akan diperintahkan oleh pengadilan untuk mencabut atau membatalkan surat keputusan Wali Kota Batam nomor 389 BPKA 2019. Kedua, terkadang pengadilan juga dapat memerintahkan tergugat untuk menerbitkan KTUN baru sesuai dengan hukum, misalnya mengembalikan hak penggugat atas rumah dinas tersebut. Dan ketiga, tergugat juga akan dibebankan untuk membayar biaya perkara. Pertanggungjawaban ini bersifat administratif, bukan pidana atau perdata dalam arti ganti rugi materi yang besar, kecuali jika ada tuntutan ganti rugi yang diajukan secara terpisah. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai tuntutan penggugat dan bagaimana majelis hakim mempertimbangkan kasus ini. Terima kasih. Saya Putri Jacinta akan menjelaskan mengenai petitum penggugat dan bagaimana majelis hakim mempertimbangkan kasus ini. Petitum adalah inti permohonan yang diajukan oleh penggugat kepada majelis hakim. Dalam perkara ini, petitum penggugat secara eksplisit tercantum dan terdiri dari: yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal surat keputusan Wali Kota Batam nomor 389/BPKAD Aset bulan September tahun 2019 tertanggal 30 September 2019 perihal penyerahan kembali rumah negara atas nama Jamaris. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut. Dan yang keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Melalui permintaan tersebut, penggugat pada intinya memohon agar haknya untuk tetap menempati rumah dinas yang ia huni tidak dicabut secara sepihak oleh Wali Kota Batam. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dalam mengambil keputusannya.
Berikut pokok-pokok pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Pertama, kewenangan pengadilan telah dinyatakan terpenuhi karena objek sengketa adalah sebuah keputusan tata usaha negara yang konkret, individuan, final, dan berdampak hukum bagi penggugat. Yang kedua, dari sisi formil, gugatan diajukan dalam jangka waktu yang sah dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, mengenai legal standing, penggugat memiliki kedudukan hukum karena menempati rumah dinas berdasarkan surat keputusan BKKBN dan telah membayar biaya UWTO secara pribadi hingga tahun 2005, yang mana diakui dalam pemeriksaan fisik oleh BPKP. Yang keempat, dalam pokok perkara, majelis menilai bahwa tindakan tergugat mengeluarkan surat keputusan pengosongan rumah dinas tanpa pertimbangan terhadap hak-hak yang telah melekat pada penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah melekat dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas perlindungan terhadap hak warga negara. Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menyatakan bahwa petitum penggugat beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan seluruhnya. Terima kasih kepada Putri Jacinta. Saya Rizka Salsabila dengan NPM 2451043 akan menutup presentasi kita dengan menjelaskan putusan akhir dan kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang dapat kita pelajari dari kasus ini. Nah, setelah mempertimbangkan seluruh dalil hukum, bukti-bukti, dan keterangan para pihak, Majelis Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal surat keputusan Wali Kota Batam nomor 389/BPKAD-Aset-9 Romawi-9 tanggal 30 September 2019 tentang penyerahan kembali rumah negara atas nama Jamaris. Lalu yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. Dan yang keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dengan putusan ini, pengadilan menyatakan bahwa keputusan Wali Kota Batam tidak sah menurut hukum dan penggugat tetap memiliki hak untuk menempati rumah dinas tersebut hingga masa perjanjian UWTO-nya berakhir. Nah, dari perkara ini dapat diambil beberapa kaidah hukum penting. Seperti yang pertama, setiap keputusan tata usaha negara harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, termasuk asas kepastian hukum, keadilan, dan pelindungan terhadap hak-hak warga negara. Lalu yang kedua, hak seorang warga negara atas suatu fasilitas negara seperti rumah dinas tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi jika telah terbukti ada kontribusi pribadi berupa pembayaran UWTO dan pemeliharaan, serta tidak ada pelanggaran administratif dari pihak penggugat. Dan yang terakhir, pengadilan menegaskan bahwa KTUN yang melanggar prosedur dan merugikan pihak yang memiliki hak sah dapat dibatalkan, serta pejabat penerbit keputusan dapat diperintahkan untuk mencabutnya. Nah, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tata usaha negara berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan pejabat publik yang tidak sesuai hukum atau melanggar hak warga negara. Kasus Jamaris bukan hanya soal rumah dinas, tetapi soal prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus akuntabel, transparan, dan tidak semena-mena, apalagi jika menyangkut hak yang diperoleh secara sah. Semoga dari putusan ini kita bisa memahami bahwa perlindungan hukum administratif bukan sekadar teori, tapi benar-benar dapat ditegakkan melalui jalur peradilan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.